Kak, saya akan menjelaskan yaitu teknik konseling. Teknik konseling itu terbagi atas dua, yaitu teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum adalah untuk mengembangkan proses konseling pada umumnya, sedangkan teknik khusus adalah untuk mengubah tingkah laku klien. Teknik umum. Ada beberapa pembagian dari teknik umum. Yang pertama yaitu teknik kontak mata, yang kedua teknik kontak psikologis, yang ketiga teknik ajakan untuk berbicara, keempat teknik 3M, yaitu mendengar, memahami, dan merespon, 5 teknik peruntutan, 6 teknik pertanyaan terbuka, 7 teknik dorongan minimal. 8. Teknik refleksi isi dan perasaan. 9. Teknik penyimpulan. 10. Teknik penafsiran. 11. Teknik konfrontasi. 12. Ajakan untuk memikirkan sesuatu yang lain. 13. Teknik peneguhan hasrat. 14. Penfrustasian klien. 15. Teknik strategi tidak memaafkan klien. 16. Teknik suasana diam. 17. Teknik transferensi dan kontratraferensi. 18. Teknik eksperiensial. 19. Teknik interpretasi pengalaman masa lampau. 20. Teknik asosiasi bebas. 21. Teknik sentuhan jasmaniah. 22. Teknik penilaian. 23. Teknik pelaporan. B. Teknik khusus. Ada beberapa pembagian dari teknik khusus. Yang pertama, teknik pemberian informasi. Yang kedua, teknik pemberian contoh dan latihan bertingkah laku. Yang ketiga, teknik pemberian contoh pribadi. Yang keempat, teknik perumusan tujuan. Yang kelima, teknik latihan penenangan sederhana dan penuh. Yang keenam, teknik kesadaran tubuh. Yang ketujuh, teknik desensitisasi dan sensitisasi. 8. Teknik kursi kosong. 9. Teknik permainan peran dan bermain dialog. 10. Teknik latihan keluguan. 11. Teknik latihan seksual. 12. Teknik analisis transaksional. 14. Teknik analisis gaya hidup. 14. Teknik kontrak.
mau duduk di mana, di sini atau di sini? Di sini aja Bu. Silakan. Saat ini Ibu berbicara dengan Ananda siapa ya? Perkenalkan Bu, nama saya Vanessa, tapi saya sering dipanggil Anes. Oh Anes, baiklah, perkenalkan nama Ibu Nila Friska Batola. Ananda bisa panggil Ibu dengan sebutan Bu Nila atau Kak Nila, tetapi murid-murid yang lain memanggil Ibu dengan sebutan Bu Nila aja. Bagaimana kabar Anes hari ini? Kabar Anes alhamdulillah hari ini sehat dan baik. Alhamdulillah. Kesibukan Anes saat ini apa? Kalau saat ini Anes sibuk kuliah daring aja. Daring ya. Anes kuliah di mana? Anes kuliah di Universitas Negeri Padang. Sebelumnya apakah Anes sudah pernah melaksanakan konseling? Sebelumnya belum pernah. Berarti Anes belum tahu apa itu konseling ya. Nah, Ibu akan sebelum kita melakukan konseling, Ibu akan menjelaskan kepada Anes apa itu konseling. Konseling adalah pertemuan tatap muka antara konselor dengan klien. Seperti yang kita lakukan pada saat ini, Ibu sebagai konselor dan Anes sebagai klien untuk. Nah, dalam pembicaraan kita ini, nanti kita akan membahas dan membicarakan hal-hal yang mengandal di pikiran dan perasaan Anes. Misalnya, permasalahannya Anes saat ini seperti kesulitan dalam melaksanakan sekolah online, seperti kurang fokus, atau masalah pribadi lainnya. Hasil dari pertemuan kita ini nantinya Anes dapat mengambil keputusan atau mengambil tindakan sesuai dengan permasalahan yang Anes hadapi. Iya Bu. Tapi Anes masih ragu Bu. Nanti kalau Anes bicarakan masalah Anes ke Ibu, nanti apa orang lain nggak tahu? Apa nanti Ibu akan membocorkan permasalahan ini? Oh, kalau itu Anes tidak usah khawatir ya, karena Ibu sebagai konselor sudah terikat dengan kode etik dasar dalam konseling, yakni ada 3 asas utama dalam konseling. Apa aja asasnya itu? Asas dalam konseling itu yang pertama asas kerahasiaan, di mana Ibu sebagai konselor akan merahasiakan apapun informasi dan apapun yang Anda ceritakan kepada Ibu tidak akan diceritakan ke siapapun kalau tidak seizin Anda sendiri. Yang kedua, azas kesukarelaan, di mana di sini Ibu sebagai konselor sukarela dalam melayani Anes mengenai permasalahan dan keluh kesah yang Anes hadapi, dan Ibu juga berharap Anes sukarela melaksanakan konseling kita pada hari saat ini tanpa adanya paksaan atau perintah dari pihak manapun, sehingga konseling yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Yang ketiga yaitu azas keterbukaan, dimana Ibu berharap sekali kepada Anes dapat terbuka dalam menceritakan apapun yang Anes rasakan tanpa adanya yang Anes tutup-tutupi, sehingga Ibu dengan mudah untuk membantu Anes tanpa adanya kesalahan. Jadi Ibu akan merahasiakan permasalahan yang Anes akan ceritakan nanti ya Bu. Tapi sebelumnya ada teman Anes Bu, dia pernah mengikuti konseling juga dengan guru BK di sekolah, tetapi masalah itu diketahui oleh orang lain Bu. Itu bagaimana Bu? Permasalahan itu ya Anes, mungkin pada saat itu yang pernah teman Anes alami itu Bu, informasinya bukan dari guru BK ya,
tetapi mungkin dari pihak lain yang ingin sekali mencari tahu tentang masalah yang dihadapi oleh teman Anis itu sehingga tersebar luas kepada yang lainnya. Tetapi kalau kami dari pihak BK tidak akan menceritakan ke siapapun karena ibu sebagai konselor sudah terikat dengan kode etik dasar konseling yang telah dijelaskan kepada Anis tadi. Jadi kalau jika ada yang ingin menceritakan permasalahan tersebut, itu saya izin klien itu sendiri. Gitu ya. Iya, sampai di sini Anda sudah paham, sudah Bu. Baik, langsung saja kita ngobrol pada hari ini. Bagaimana perasaan Anda saat ini? Apa yang mau Anda ceritakan kepada itu pada pertemuan kita hari ini? Jadi begini Bu, Anes saat ini merasa kecewa dan sedih sama teman-teman Anes. Kenapa Anes merasa apa yang membuat Anes merasa sedih dengan teman-teman Anes tersebut? Jadi kami itu berteman berdelapan Bu. Jadi di antara berdelapan ini ada yang bertiga pergi gitu. Yang sedangkan yang berlimanya tidak diajak, maka termasuk Anes yang berlima itu Bu. Jadi karena tidak diajak kayak gitu, Anes merasa kecewa dan sedih sama teman Anes itu. Padahal kan kita bersahabat berdelapan, harusnya kan sama-sama terus Bu. Gitu. Lalu bagaimana apakah teman Anes tidak memberi informasi atau tidak mengabari Anes dan teman lainnya? Dia tidak mengabari Bu, tapi mungkin dia merasa kalau kami di antara yang berlima itu sibuk gitu. Padahal kan tidak semua yang sibuk Bu. Bisa saja teman yang lain memang di antara salah satu kami ini sibuk, tetapi dia tidak menanyakan ke setiap yang lima ini Bu. Jadi kan di sini terjadi miskomunikasi di antara kami Bu. Lalu bagaimana Anes? Jadi karena itulah kami Anes sama teman-teman Anes yang berempat tadi merasa terasingkan Bu di antara berdelapan itu. Nah, karena kan dia cuma bertiga aja, kenapa nggak diajak yang berlima ini? Makanya kami juga kecewa Bu. Ya, teman yang bertiga ini dia pergi bertiga itu kemana saja? Pergi biasanya pergi makan, terus pergi jalan-jalan misalnya ke pantai gitu. Kejadian itu pada saat pandemi sekarang atau sebelumnya nih? Sebelum pandemi sebelum pada saat ini tidak bisa juga bertemu ya karena tidak bisa. Apakah Anes tidak pernah membahas permasalahan tersebut dengan teman-teman yang lainnya? Anes sudah pernah mencoba memulai Bu, tetapi kurang ditanggapi oleh teman-teman. Kurang ditanggapi. Maksudnya Anes ketika jadi waktu itu Anes pernah ketika mengobrol dengan teman-teman dan mencoba ingin membicarakan permasalahan ini, tetapi teman-teman hanya diam dan tidak merespon sama sekali. Mungkin karena sibuk juga Bu, sibuk dengan kegiatan masing-masing. Karena mereka tidak merespon, jadi Anes juga diam aja gitu. Tampaknya Anes merasa kecewa ya dengan sikap teman-teman Anes tersebut. Iya Bu. Apakah Anes ingin memperbaiki hubungan Anes dengan teman-teman Anes? Iya bukan Anes ingin memperbaiki hubungan Anes dengan teman-teman Anes sama seperti dulu lagi. Kalau bermain itu sama-sama, tidak diasing-asingkan gitu Bu, tidak bertiga aja dan tidak berlima aja gitu. Anes mengatakan kalau Anes ingin memperbaiki hubungan dengan teman-teman Anes, tetapi Anes belum memulai untuk berkomunikasi dengan teman-teman Anes. Bagaimana itu? Karena Anes kesal Bu sama dia dan kecewa juga Bu karena mereka tidak apa Bu, tidak bagaimana itu namanya Bu, tidak diajak Anes gitu. Jadi Anes kesal, merasa
terasingkan Anes di antara bertiga yang tadi. Lalu sampai saat ini masih Anes dan teman Anes masih pada program atau miskomunikasi. Kalau Anes berkomunikasi dengan teman yang berempat tadi, terus berlima termasuk Anes, itu komunikasinya masih berkomunikasi dengan baik Bu, cukup baik. Tetapi sama tiga yang tadi Bu, itu tidak ada komunikasi sama sekali lagi Bu. Sejak dari sebelum pandemi itu. Iya, sejak sebelum pandemi sampai saat ini Bu. Anes pernah memulai untuk membicarakan hal tersebut dengan teman Anes? Kalau saat ini belum Bu, karena kan masih pandemi juga dan tidak bisa bertemu sama teman-teman. Karena Anes juga dilarang sama orang tua kalau di saat pandemi ini jangan dulu bertemu dengan teman-teman, apalagi lumayan rame, kan berdelapan kan lumayan rame Bu, jadi nggak bertemu dulu. Jadi sebelumnya sampai di situ saja Anes mencoba untuk memulai berbicara. Iya Bu. Passion Plus. Dulu waktu sebelum pandemi itu acara Anes memulai berbicara itu bagaimana? Silahkan Anes. Jadi waktu itu kami duduk sama-sama gitu di lobi, terus Anes melihat teman-teman Anes nih lagi kegiatannya masing-masing, tetapi Anes di situ juga ingin mencoba memulai pembicaraan supaya permasalahan ini juga cepat teratasi. Tapi ketika Anes memulai, ya tetap saja Bu kurang ditanggapi oleh teman-teman. Dari tindakannya Anes lakukan untuk memulai itu, sebaiknya Anes melihat atau memulai dengan melihat kondisi dan situasi teman-teman Anes agar permasalahan tersebut dapat diatasi atau dapat dibicarakan dengan baik, karena kita juga bisa melihat misalnya kalau teman-teman sibuk atau tidak fokus, kan mereka jadi tidak mau untuk menceritakan permasalahan mereka sehingga permasalahan tersebut selalu akan terulang lagi gitu. Coba Anes perhatikan kembali ya. Jadi contohkan tadi. Jadi nanti Anes ketika bertemu dengan teman-teman, apabila situasinya teman-teman itu lagi sibuk, berarti Anes harus melihat lagi situasi dari teman-teman, apakah Anes bisa untuk membicarakan ini, dan apakah juga teman-teman mau mendengarkan apa yang jadi permasalahan Anes. Ya, dan tidak lupa juga ya Anes itu sudah bagus, tapi Anes tidak harus memperhatikan mood dari masing-masing teman Anes tersebut, apakah moodnya lagi baik atau lagi buruk. Seandainya lagi buruk, Anes bisa melakukan atau membahas permasalahan tersebut di lain waktu, kan Anes bisa tuh di lain waktu. Itu sudah bagus ya Anes. Jadi yang harus Anes perhatikan yaitu Anes harus melihat mood dari masing-masing teman Anes, apakah lagi baik atau lagi buruk. Misalnya seandainya buruk, Anes bisa membicarakan hal tersebut di lain waktu. Jika terus dibicarakan pasti tidak akan terselesaikan. Jika mood teman-teman Anes dan Anes pun jika mood teman-teman termasuk Anes baik, Anes bisa membicarakan hal tersebut agar permasalahan itu bisa teratasi dan teman-teman Anes tanpa paksaan untuk melaksanakan hal tersebut. Begitu Bu. Jadi nanti Anes akan berbicara dengan teman Anes dan melihat juga nanti teman Anes itu mau nggak menerima pembicaraan Anes, apakah dia berada dalam mood yang baik juga. Dan Anes juga nanti harusnya moodnya baik juga supaya nanti Anes mengucapkan kata-kata yang sopan juga sama teman-teman, terus tidak menyinggung juga kan Bu. Itu
bagaimana cara Anes untuk memulai pembicaraan Anes dengan teman-teman Anes, dan nantinya Anes dapat melakukannya. Ibu yakin Anes pasti bisa melakukan hal tersebut. Iya Bu, nanti Anes akan mencobanya supaya hubungan Anes dengan teman-teman Anes menjadi lebih baik. Tapi menurut Ibu, apakah itu bisa? Ibu bisa Anes, karena itu tergantung kepada Anes dan teman-teman Anes. Apakah teman-teman Anes itu mau untuk memperbaiki hubungan antara Anes dengan Bapak Ibu, terima kasih Bu. Lagi Bu, gimana nanti caranya bicara sama teman pertama itu gimana Bu, supaya kan nanti bingung juga Bu, nanti salah lagi, nggak mau direspon sama teman-teman. Bagaimana langkah pertama yang baiknya? langkah pertamanya, apalagi pada saat ada di sini ya, Anes bisa melakukan dengan WhatsApp, Zoom, nanti Anes bisa memberikan, kalau seandainya Zoom, Anes bisa memberikan juga kepada sebagian teman Anes yang membuat guru. Dan jika WA, nanti Anes bisa menambahkan, sudah dinamakan kan bisa ada beberapa yang bisa berlapan yang saat ini kan WA jadi Anes bisa melakukan melalui aplikasi tersebut, agar nantinya Anes bisa memulai pembicaraan. Tapi Anes memulainya jangan pada saat itu. Jika pada saat itu anggap saja Anes tidak ada masalah agar teman-teman Anes tidak merasa terkejut. Sudah lama juga tidak berkomunikasi. Tapi Bu, Anes kurang yakin Bu kalau teman-teman bisa bisa menerima dan mendengarkan gitu Bu. Ibu pernah pengalaman ya, Anes ibu juga pernah mengalami hal seperti Anes, ada kerenggangan dari ibu dan teman-teman ibu, tetapi ibu lebih mengurangi ego atau tidak mementingkan ego ibu dan teman-teman ibu, agar seperti misalnya ibu salah paham dengan teman-teman ibu mengurangi ego ibu agar itu mungkin tanpa sengaja. Jadi Anes bisa mencoba hal tersebut, harus mengurangi atau menghilangkan itu agar permasalahan Anes dan beban Anes bisa teratasi. Baik Bu, nanti Anes akan mencobanya Bu. Anes, kapan Anes mencoba hal yang itu dikatakan? Secepatnya Bu, tapi kalau diperkirakan mungkin hari Senin Bu. Hari Senin pada jam berapa tuh Anes tepatnya? Sekitar jam 12-an Bu, karena paginya Anes kuliah, jadi sesudah kuliah mungkin Anes akan mencoba memulai Bu. Jam 12 siang ya. Apa yang dapat pengalaman baru apa yang Anes dapatkan dari pertemuan kita pada hari ini? Jadi di sini Anes dapat mengerti. Jadi ketika ingin memulai pembicaraan dengan teman itu harus lihat dulu kondisi temannya, bagaimana, apakah mau atau tidak mendengarkan, dan nantinya Anes harusnya memulai juga dengan lebih bahasa yang lebih baik gitu, yang tidak menyinggung perasaan teman. Lalu bagaimana perasaan Anes setelah kita melaksanakan konseling pada saat ini?
perasaan Anes di sini lumayan lega Bu, dan setelah berbicara dengan Ibu dan mendapatkan bagaimana langkah selanjutnya Anes dan teman-teman Anes nantinya. Jadi insya Allah Anes akan memulainya juga. Ya bagus Anes. Lalu tindakan apa yang akan Anes lakukan ke depannya setelah kita melaksanakan konseling pada saat ini? Nantinya Anes akan membicarakan permasalahan ini dengan teman-teman. Tapi sebelumnya Anes menghubungi dulu apakah semua teman-teman bisa atau tidak. Sampai di sini apakah ada yang kurang Anes mengerti atau kurang Anes pahami? Sepertinya Oh tidak ada ya, berarti Anes sudah paham ya. Sudah jika sudah paham, baiklah kita akhiri konseling kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada Agnes. Lalu kita akhiri konseling pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Agnes. Ya Bu, sekarang Anes mau pamit pulang dulu ya Bu. Silakan Agnes. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, hati-hati ya Nes. Terima kasih Bu ya, selamat berjalan.